Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom, kiranya kasih dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Tidak terasa kita telah memasuki hari ke-25 dalam masa Prapaskah, Rabu 17 Maret 2021. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita. Bacaan terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah lama tidak berjumpa di gereja. Ibadah kita lakukan di rumah dengan menggunakan media online. Hal ini semata-mata karena pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung. Namun demikian, kiranya ibadah yang kita lakukan dengan cara daring ini tidak akan mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Ibadah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau penyataan bakti kepada Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Sedangkan ibadah menurut iman Kristen adalah suatu ungkapan rasa syukur, takut, hormat, dan pujian serta sukacita kepada Tuhan karena telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Dengan ibadah berarti kita berjumpa dengan Tuhan dan mengenal apa yang dikehendaki serta mendekatkan diri kepadanya. Adapun ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Dengan demikian, ibadah harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus yang baru saja kita baca, tersirat pesan bahwa ibadah adalah melakukan tindakan kasih kepada sesama yang kesusahan. Ditekankan di sini pada yatim piatu dan janda-janda. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita kesusahan karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya untuk selama-lamanya. Lain daripada itu, mereka juga mengalami pergumulan berat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Oleh karenanya, Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa yatim piatu dan janda-janda membutuhkan perhatian, kepedulian, dan juga bantuan kasih dari kita. Sebagai umat Allah yang telah mengalami kasih Tuhan, kita terpanggil untuk menyatakan kasih secara nyata, baik melalui sikap hidup, perkataan, dan terlebih tindakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di masa pandemi ini, marilah kita menengok kanan kiri kita. Mungkin ada saudara-saudara yang mengalami kesusahan. Baik mereka yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk meraih asa, beban hidup yang makin berat, bahkan juga sakit penyakit yang dialaminya. Dan mungkin masih banyak lagi persoalan yang menghimpit hidupnya. Mereka membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang lain. Mereka tidak dapat hidup sendiri, mereka harus ditolong. Mungkin akan timbul pertanyaan dari kita, bagaimana bisa menolong dalam kondisi yang serba terbatas seperti sekarang ini? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita, baik secara langsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan maupun dengan menggunakan media online. Kita bisa jadi pendengar untuk mengurangi beban hidupnya. Kita bisa menguatkan dan menghibur dengan perkataan yang lemah lembut dan penuh kasih. Kita bisa mendukung dalam doa untuk meneguhkan iman dan harapannya kepada Tuhan. Kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan.
Dan masih banyak lagi tindakan kasih yang bisa dilakukan untuk menolong mereka yang kesusahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hal melakukan tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan, Yakobus juga mengingatkan agar kita tetap menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita ini harus dilakukan dengan kasih seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang tidak berbalas, kasih yang murni atau tidak ada pamrih, kasih yang tulus. Sehingga apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan ini, kita juga melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Amin. Aksi kebaikan hari ini, doakan keluarga-keluarga jemaat agar terus dalam kasih dan perlindungan Tuhan, serta berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akhiri saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Tuhan mengingatkan pada kami untuk menyatakan kasih pada saudara-saudara kami yang kesusahan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk bisa berbagi dan peduli bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah majelis, bebadan, komisi, panitia, pekerja gereja dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah pula warga gereja bersama keluarganya, agar semua boleh menjadi keluarga Allah yang saling mengasihi. Kami bawa juga bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin di negeri ini, khususnya di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kiranya apa yang dilakukan, baik melalui vaksin, protokol kesehatan, dan juga para nakes, gugus COVID, relawan yang bertugas, kami mohonkan berkat-Mu agar supaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan pandemi COVID-19 boleh segera berlalu sehingga kehidupan boleh berjalan normal kembali. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul baik dengan pekerjaannya, studinya, sakit penyakit, pasangan hidupnya, dan masih banyak lagi pergumulan yang dialaminya. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan dan memberi pertolongan, sehingga kami boleh merasakan kelegaan dan sukacita dalam Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke depan hanya di dalam naungan rahmat dan berkat Tuhan. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.